Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya dalam video ini yaitu sebagai moderator dari kelompok 1B yang akan mempresentasikan dengan tema ilmu dan seni pencegahan penyakit, tantangan di era revolusi 4.0. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 1B, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nasyata Safira dengan NPM 51, ada Kamara Munira dengan NPM 43, dan Siti Zenis Maisarah dengan NPM 45. Yang pertama yaitu kita akan membahas what is public health atau apa itu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni dalam pencegahan penyakit. Itu tuh bukan hanya mencegah penyakit, tapi memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup dengan upaya-upaya yang terorganisasi. Kesehatan masyarakat juga bertugas mempromosikan bagaimana cara-cara hidup sehat, cara-cara hidup sehat apa aja, terus solusinya, serta pencegahan dari segala sesuatu yang akan menjadi penyakit di dalam bidang-bidang kesehatan. Dan itu tidak hanya tentang pencegahan, dia juga mencari penyebabnya, lalu mencari solusinya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Selanjutnya ada perbedaan antara kesehatan masyarakat dengan kesehatan klinis. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu kesehatan klinis. Kesehatan klinis itu merupakan kesehatan yang hanya menyembuhkan penyakit. Dia tuh fokus untuk menyembuhkan penyakit baik pada individu ataupun keluarga ataupun perorangan yang lain-lainnya. Dia itu tidak akan mencari tahu penyebabnya atau apapun itu. Sedangkan kesehatan masyarakat yaitu lebih kepada mencari penyebab hal tersebut bisa terjadi, bagaimana cara mencegahnya, terus upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Contohnya seperti ini, misal hal yang paling sederhananya tuh pada saat kecelakaan. Pada saat kecelakaan itu pihak-pihak kesehatan klinis seperti dokter, perawat dan lainnya itu dia akan lebih fokus kepada penyembuhan si korban dari kecelakaan tersebut. Dokter yang menyembuhkan, perawat yang merawat-rawatnya gitu. Tapi kalau bagi petugas kesehatan masyarakat ini, dia itu mencari tahu kenapa kecelakaan itu bisa terjadi, apa penyebabnya, terus solusi apa yang bisa dilakukan agar kecelakaan itu tidak akan terjadi lagi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 8 pilar dasar kesehatan masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan, kesehatan masyarakat didasarkan pada ilmu pengetahuan prinsip dan metode yang ketat. Setidaknya ada 8 pilar kesehatan masyarakat terpadu sains. Yang pertama ada epidemiologi. Yang kedua ada biostatistik, dan ketiga ada kebijakan dan manajemen kesehatan. Yang keempat ada ilmu sosial dan perilaku. Yang kelima ada ilmu kesehatan lingkungan. Yang keenam ada ilmu kesehatan kerja. Yang ketujuh ada gizi kesehatan masyarakat. Dan yang kedelapan ada kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada kompetensi atau learning outcome. S1 Kesehatan Masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Yang kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif. Yang kelima, memahami budaya setempat. Yang keenam, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Yang kesembilan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Dan yang kesepuluh, mampu mengintegrasikan keilmuan kesehatan masyarakat dalam masalah kesehatan tropis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya yaitu Zenis tentang tantangan di era revolusi 4.0. Oke, nomor 1, kesenjangan sosial. Meskipun pengguna Indonesia menempati urutan keempat dalam jumlah penggunaan smartphone, di mana menurut laporan Nilzo pada tahun 2021, jumlah pengguna smartphone di Indonesia mencapai 160,24 juta penggunanya. Sayangnya, tingkat melek teknologi masyarakat tidak merata. Nomor 2, ada privasi data pasien.
Layanan kesehatan digital dapat bekerja dengan penggunaan perangkat digital atau Internet of Things untuk melakukan pengumpulan data pasien secara masif. Hal tersebut menjadi tantangan layanan kesehatan digital karena data pasien merupakan hal yang bersifat privasi, di mana pihak rumah sakit maupun dokter tidak boleh menyebarkan data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pasien. Number 3 ada potensi genomik. Pembelajaran data pemeriksaan dan riwayat kesehatan pasien dapat menjadi sumber data yang sangat berharga dalam mengembangkan teknologi telemedis. Hal tersebut mendukung proses identifikasi penyakit, memberikan prediksi kesehatan di waktu mendatang, serta memberikan saran penanganan yang terbaik. Oke, materi selanjutnya ada kompetensi kesehatan masyarakat di era revolusi 4.0. Yang pertama, pemahaman tentang epidemiologi. Para profesional harus dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi dan bagaimana penyakit menyebar di masyarakat. Yang kedua, ada kemampuan untuk melakukan analisis data. Para profesional harus dapat mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengembangkan solusi yang efektif. Yang ketiga, ada keterampilan manajemen program. Para profesional harus dapat merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan program kesehatan masyarakat yang efektif untuk mencapai tujuan kesehatan publik. Terus yang keempat, ada keterampilan komunikasi. Para profesional harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemimpin politik, dan profesional kesehatan lainnya untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Baik, dengan selesainya penjelasan materi oleh Kamara Munira, maka selesailah presentasi yang kami paparkan pada hari ini. Bila ada salah kata ataupun sikap pada saat kami mempresentasikan dan menjelaskan materi kami di video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan pun kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.